Oke, selanjutnya adalah kewajibannya itu memberikan suku cadang dan juga layanan purna jua. Ya, jadi kayak misalkan mobil dan lain sebagainya, dia harus memberikan pelayanan berupa suku cadang ya dari produk-produk yang nanti memang misalkan bisa rusak dan lain sebagainya, kemudian purna jualnya, garansi dan lain sebagainya. Ya, dengan memberikan garansi ataupun jaminan itu masuk dalam kewajiban daripada pelaku usaha. Nah, adapun asas-asas perlindungan konsumen yang perlu diketahui adalah yang pertama itu adalah asas untuk mendapatkan yang namanya manfaat. Ya, untuk yang asas manfaat itu dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen itu nanti harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen ataupun si pelaku usaha secara keseluruhan. Oke, jadi harus ada manfaatnya. Ya, kenapa kok perlindungan konsumen ini benar-benar diperlukan? Ya, makanya ketika hak dan kewajiban baik dari konsumen maupun si pelaku usaha itu tidak bisa memberikan manfaat, ya, yang bisa digunakan oleh kedua belah pihak, ya makanya nanti tidak bisa tercipta adanya keadilan itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah asas keadilan yang saya sebutkan tadi. Asas keadilan ini dimaksudkan untuk agar si partisipasi daripada seluruh rakyat, ya, ataupun nanti konsumen ataupun orang-orang yang ada di seluruh Indonesia itu bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun si pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Jadi tadi sudah dijelaskan baik itu hak maupun kewajibannya itu harus dijalankan secara adil. Kemudian asas keseimbangan itu dia dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan juga pemerintah dalam arti material dan juga spiritual. Ya, jadi misalkan dia produk-produk yang tadi dijelaskan ya, harus informasinya harus jelas dan lain sebagainya. Jadi kita negara yang mayoritas Islam, kemudian namanya produk itu harus ada label halal, gitu ya. Yang ataupun misalkan dia tidak halal itu juga sebenarnya harus diberikan informasi yang jelas di situ. Nah, makanya atas keseimbangan ini baik untuk konsumen, pelaku usaha, pemerintah, dia dalam arti material dan spiritual itu semuanya harus seimbang. Kemudian asas keamanan dan juga keselamatan konsumen itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan juga keamanan serta juga keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang maupun jasa yang dikonsumsi maupun yang digunakan oleh konsumen. Nah, yang terakhir adalah asas kepastian hukum. Nah, untuk ini dia dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun si konsumen itu nanti menaati semua hukum yang berlaku dan memperoleh keadilan ya, di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara itu juga menjamin kepastian hukumnya. Jadi ketika memang terlibat nanti adanya sengketa ya, ataupun antara kedua belah pihak itu ada yang merasa dirugikan, itu pemerintah juga sudah memberikan perlindungan hukum secara jelas yang disebutkan di dalam undang-undang ini. Tuh. Kemudian tujuan daripada perlindungan konsumen ini yang pertama adalah tujuannya meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemudian kemandirian konsumen, ya, untuk yang namanya melindungi diri. Gitu ya. Jadi kita sebagai konsumen, jadi konsumen yang pintar itu adalah konsumen yang kita mencari tahu produk yang nantinya akan kita konsumsi itu aman, layak, bisa digunakan. Kemudian prosesnya itu jelas atau tidak. Jadi yang penting kita harus sadar dulu. Jadi kemandirian kita dalam mencari informasi yang tujuannya kembali lagi untuk kepentingan diri kita sendiri, yang melindungi diri kita itu maksud daripada perlindungan konsumen ini. Kemudian mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkan diri dari ekses negatif ya pemakaian barang maupun jasa. Ya, jangan sampai kita menggunakan barang-barang yang sebenarnya itu berdampak negatif bagi diri kita. Ya. Makanya informasi yang ditawarkan itu benar-benar yang jelas. Ya. Sehingga konsumen yang memang misalkan dia tetap mau menggunakan barang yang sudah tahu ya fungsinya itu nantinya ke depannya itu negatif, itu adalah pilihan lagi, kembali ke haknya konsumen. Itu haknya konsumen untuk memilih apakah dia nanti mau tetap mengkonsumsi atau tidak. Yang penting pelaku usaha itu dia sudah memberikan informasi yang jelas terkait dengan produk tersebut ya. Kemudian meningkatkan pemberdayaan konsumen ya, pemberdayaan konsumen ini dalam memilih, menentukan dan juga menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Pemberdayaan konsumen. Jadi ketika kita sebagai konsumen itu merasa bahwa apa yang ditawarkan si pelaku usaha ini kok tidak sesuai, itu kita bisa menuntut, gitu ya, menuntut mana nih yang ditawarkan kok tidak sesuai dan lain sebagainya. Kemudian menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Ya, mengandung unsur kepastian hukum dan juga adanya keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau misalkan dari produk yang ditawarkan itu informasinya itu tidak banyak, kita bisa mencari informasi tersebut di laman webnya dia, ya, di laman web produknya dia ataupun yang lain sebagainya. Jadi kayak misalkan barcode, ya. Sekarang kan kenapa orang-orang perusahaan menggunakan barcode ya untuk cek dia terdaftar BPOM tidak, MUI tidak dan sebagainya, jadi jelas gitu. Kemudian menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur ya dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, ya, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan daripada konsumen. Nah, dari sini, jadi dilihat dari tujuan perlindungan konsumen ini, kita juga bisa lihat, ya, kita sudah lihat hak dan kewajiban dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan larangan daripada pelaku usaha. Jadi si pelaku usaha itu tidak boleh melakukan hal-hal apa saja sih. Yang pertama, barang atau jasa yang diperdagangkan, ya, barang atau jasa yang diperdagangkan itu harus jelas. Jadi kalau memang dia tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan, ya berarti tidak boleh. Misalkan izin usahanya itu juga tidak keluar, itu juga jangan diperdagangkan. Kemudian yang kedua adalah promosi iklan yang menyesatkan. Jadi kenapa makanya ketika yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan yang kenyataannya, berarti promosi iklan yang menyesatkan ini berarti tidak boleh dilakukan. Kemudian yang selanjutnya obral atau lelang yang menyesatkan. Ya, jadi menawarkan barang-barang yang murah tapi ternyata kualitasnya jelek, itu juga tidak boleh. Kemudian waktu dan jumlah yang tidak diinginkan, ya, jadi terlalu banyak atau sedikit dan lain sebagainya itu juga tidak diperbolehkan oleh pelaku usaha, ya. Kemudian tawaran dengan iming-iming hadiah, jadi membeli produk tapi ditawarkan bahwa ketika membeli produk saya nanti dapat hadiah apa gitu. Jadi yang kemudian konsumen itu tertarik untuk membeli tapi ternyata zonk hasilnya. Kemudian tawaran dengan paksaan, jadi memaksa untuk konsumen nanti membeli produknya dia, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian pembelian melalui pemesanan, itu kalau sekarang sudah boleh ya. Jadi ini sebenarnya tidak masuk ke dalam larangan. Jadi pembelian melalui pemesanan itu sekarang sudah banyak dilakukan, sistem pre-order dan lain sebagainya. Kemudian pelaku usaha periklanan, ya, kalau misalkan dia melakukan iklan-iklan yang tidak sesuai dengan aturan norma yang berlaku di negara kita dan juga klausula bakunya.
ya. Oke. Nah, itu klausula bakunya. Klausula baku itu bisa jadi banyak hal ya. Jadi rusak, cacat ya. Kemudian tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ya. Dan sebagainya, itu larangan yang perlu dilakukan oleh si pelaku usaha. Kemudian penegakan hukum ya, penegakan hukum konsumen ya. Jadi konsumen itu dilindungi secara hukum itu yang seperti apa gitu. Jadi untuk konsekuensi yuridis ya terhadap pelanggaran perundang-undangan perlindungan konsumen ya, itu nanti dapat yang namanya untuk setiap pelanggaran ya dari undang-undang perlindungan konsumen ini mendapatkan konsekuensi yuridis ya, yang nanti diberikan kepada si pelaku usaha ya kalau di sini, tapi juga bisa diberlakukan untuk si konsumen kalau ternyata memang dia yang merugikan perusahaan atau si pelaku usaha. Kemudian bisa juga kita mendapatkan perlindungan ya, si konsumen ini kalau mereka mau mendapatkan perlindungan hukum harus kemana? Ada yang namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional ya, di mana nanti konsumen bisa datang ke perlindungan konsumen itu untuk produk-produk yang dijual skalanya nasional. Tuh. Nah, kemudian ada juga Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Tuh. Jadi dia kayak LSM, ya, LSM yang dia bergerak di perlindungan konsumen. Itu juga kita bisa menggunakan jasa tersebut. Kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ya, itu yang nanti bisa membantu penegakan hukumnya dan juga nanti masuk ke penerapan sanksi-sanksi yang berlaku dari penegakan hukum tersebut. Nah, kita lihat untuk konsekuensi yuridisnya, ya, untuk konsekuensi yuridis nanti untuk pelaku usaha ataupun dia sebagai importir ataupun sebagai penjual nanti bisa konsekuensi yuridisnya adalah penghentian kegiatan dan juga menarik barang dari pasar. Tuh. Kemudian ganti ruginya diberikan waktu selama 7 hari dan juga tuntutan pidana kalau memang ada bukti yang jelas terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian untuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional ataupun tugas-tugasnya, ya, dia bisa memberikan saran dan juga rekomendasi terkait dengan kebijaksanaan perlindungan nasional, ya. Kemudian meneliti dan mengkaji undang-undang yang sesuai mana dari pelanggaran yang dilakukan, kemudian meneliti barang atau jasa yang kaitannya dengan keselamatan konsumen, apakah memang benar produk yang ditawarkan tersebut itu memberikan dampak negatif. Kemudian pengembangan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ya, karena Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini skalanya sudah nasional, jadi si yang lembaga swadaya ini dia di bawahnya badan ini. Kemudian memasyarakatkan prinsip perlindungan konsumen, kemudian menerima pengaduan terkait dengan perlindungan konsumen, kemudian melakukan survei terkait dengan apa sih kebutuhan konsumen terkait dengan perlindungan ya, kemudian bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional, karena sekarang kembali lagi kita sudah era global ya, jadi kita menggunakan ini juga untuk perlindungan konsumen yang kaitannya dengan produk-produk internasional. Kemudian untuk LSM perlindungan konsumen itu menyebarluaskan informasi ya terkait dengan kesadaran perlindungan konsumen, jadi menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya kita tahu apa sih gitu ya hak dan kewajiban kita sebagai konsumen, ya, memberikan nasihat ke konsumen, kemudian bekerja sama dengan instansi terkait, kemudian membantu konsumen memperjuangkan hak, kemudian mengawasi pemerintah dan juga masyarakat ya, terkait dengan jalannya perlindungan konsumen. Kemudian untuk Badan Penyelesaian Sengketa gitu ya, nanti sudah masuk ke sengketa, mediasi, konsultasi, sanksi administrasi dan lain sebagainya. Kemudian penerapan sanksinya ada sanksi pidana, perdata dan administrasi. Itu adapun itu materi isinya nanti bisa dibaca di materi.